Masih di dalam hadis tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Dari Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu, bertobatlah kamu ilallah, kepada Allah. Fa ini, maka sesungguhnya aku atubu fil yaumi, bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, ilaihi, kepadanya, mi'ata marratin, 100 kali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya ayuhan nas, Bapak sekalian, menggunakan nida, harfu nida, nidaun karim, nidaun azim. An-nas, lalu yang dipanggil adalah manusia. Kalau kita melihat kata an-nas ini, itu menunjukkan aspek sosiologis. Jadi manusia di sini sebagai makhluk sosial. Di sini kata an-nas berarti am, siapa saja. Entah itu orang beriman, muslim, bahkan sampai dikatakan orang kafir sekarang. Jadi an-nas di sini menunjukkan aspek sosiologis. Manusia makhluk sosial. Yang kedua, an-nas bisa bukan hanya khusus untuk orang-orang beriman saja. Termasuk juga orang-orang di sini yang pembuat dosa, pelaku maksiat. Maka Nabi katakan, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa ini atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Aku bertobat kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Kalau kita perhatikan dengan hadis yang sebelumnya, hadis sebelumnya yaitu wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah, 70 kali. Maka dalam hadis ini anal matuba kasratul istighfari wal musara'atu ilal taubah. Maka hadis yang pertama, hadis yang kedua itu maksudnya sama. Diperintahkan kita oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Wal musara'atu ila taubah, dan untuk segera bertaubat. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung orang yang nanti di dalam catatannya itu di dunianya sering beristighfar, sering zikir, sering mohon ampun kepada Allah, istighfaran katsiran. Ke dalam hadis lain dikatakan, arba'un man kunna, ay arba'un man u'tiyahunna u'tiya
khair dunya wal akhirah. Atau faqad utiya khair dunya wal akhirah. Ada 4 golongan manusia yang ketika ada dalam dirinya yang 4 ini, maka sungguh ia termasuk orang yang telah Allah kasih itu terbaik di dunia dan akhirat. Khair dunia lebih baik daripada dunia dan akhirat kalau seseorang itu sudah memiliki yang 4 ini. Yang salah satunya lisanun dzakirun, orang yang punya lisan yang zakir, suka berzikir. Ya. Jadi kata lisanun zakirin ini ada 2 Pak. Yang pertama, suka lisannya digunakan untuk apa? Untuk taharakat bihi syafatah. Digerakkan kedua bibirnya untuk mengingat Allah. Digerakkan kedua bibirnya untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Istighfar astaghfirullahal azim. Itu. Yang kedua, orang yang dikatakan lisanun zakir itu ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang manfaat. Lidahnya dijaga untuk senantiasa bicara yang perlu-perlu aja. Yang manfaat. Kalau orang sudah dikatakan lisanun zakir, setiap melihat sesuatu maka yang diucapkan Allah. Lihat fenomena alam, Masya Allah. Jatuh misalnya, ucapannya astagfirullah. Mau makan, bismillah. Allahumma barik. Mau tidur, bismika Allah. Semuanya Allah. Melihat misalnya ada ciptaan Allah yang ganteng, yang cantik, yang diucapkan subhanallah. Semuanya Allah, semuanya Allah. Itu lisanul zakir. Ada kadang wanita atau perempuan atau istri kita yang suka latahan, perbanyak suruh zikir pada Allah. Kan kadang ada istri kita yang latahan. Maka dengan perbanyak istighfar, perbanyak zikir supaya lisannya zakir. Taharakat bihi syafatah, bergerak kedua bibirnya, basah bibirnya dengan mengucapkan daripada kalimat-kalimat thayyibah, zikir pada Allah. Ini orang yang dikatakan Nabi faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Sungguh dia orang yang terbaik dunia akhirat. Lisanun zakir. Maka Pak, kasratul istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullah. 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 Nah, kalau orang sudah banyak istighfar, Bapak sekalian, ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Nabi katakan, "Man malaka nafsah." Dalam hadisnya begini, arba'un man kunna fihi, ada 4. Ada 4 manusia, 4 golongan orang yang ketika berada, punya, memiliki yang 4 ini tuh dalam dirinya. Maka kata Nabi, haramahullah 'alan nar wa asmahu minasyaitan. Niscaya Allah akan haramkan dirinya dari api neraka dan akan terjaga dirinya daripada syaitan. Apa itu? Man malaka nafsahu hina yarghab wa hina yarhab wa hina yashtahi wa hina yaghdab. Yaitu orang man malaka, dia mampu nafsahu, mengendalikan hawa nafsunya. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangin tuh Bapak. Nafsu itu yang bisa dikendalikan. Nggak bisa kita ngilangin nafsu. Kalau malaikat memang nggak punya nafsu begitu. Kalau malaikat nggak ada nafsu, nggak ada keinginan nafsu syahwat menikah, nggak ada.
Malaikat tugasnya adalah tasbih wa tahmid wa tadhkir takbir. Tasbih, mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Tapi manusia. Tapi kalau orang man malaka dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Hina yarghabu. Yarghabu artinya di saat punya keinginan. Maksudnya keinginan apa? Keinginan daripada segala yang bersifat hawa nafsu. Nih. Jadi kalau orang-orang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya daripada segala keinginan ini. Nafsu dalam diri kita kan banyak tuh Pak ya. Ada nafsu, saya katakan nafsu asyaitoniyah, ada nafsu al-ghadabiyah, ada nafsu an-natiqah. Dalam Al-Quran ada nafsu lawamah, ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsu al-mutmainnah. Dan dari manusia itu ada nafsu syaitoniyah yang senantiasa pada hewan Pak ada tuh nafsu ini. Dari hewan pada manusia dia punya tuh. Kita makan, hewan juga makan. Kita minum, hewan minum. Kita menikah, hewan kawin. Hewan keinginan untuk meneruskan daripada generasi. Maka ada yang beranak, ada yang kita sama untuk meneruskan generasi kita. Kita menikah, punya keturunan. Tapi bedanya hewan enggak ini Pak. Hewan enggak punya akal. Hewan enggak ibadah. Manusia punya akal. Kewajiban untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kalau seandainya dalam diri manusia didominasi dengan nafsu syaitoniyah ini. Manusia bisa derajatnya lebih rendah daripada hewan. Padahal Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, tapi bisa jadi tsumma radnahu asfala safil. Kami kembalikan tempat yang serendah-rendahnya. Mengapa? Nafsu syaitaniyah mendominasi hatinya. Lebih rendah derajat daripada hewan. Bahkan mungkin hewan lebih berharga. Sapi kita potong semuanya manfaat tuh Pak. Dari tanduknya bisa digunakan. Kepalanya. Kalau hewan Idul Adha tuh ada gak yang kadang-kadang bawa kepala sapi betul gak? Perutnya masih ada manfaat. Sampai kotoran sapi pun masih manfaat. Kalau hewan, kalau manusia mati, ada yang mau makan daging manusia? Enggak ada. Jadi Bapak sekalian, nafsu setan itu. Ada nafsu lagi al-ghadabiyah. Di nafsu al-ghadabiyah manusia dendam, manusia suka buat makar, manusia suka iri dengki, manusia suka menghasut, manusia suka menjatuhkan orang lain. Dalam dirinya ada nafsu ghadabiyah itu. Ini nafsu lebih bahaya daripada nafsu yang pertama. Tapi kalau seandainya ini nafsu syaitaniyah, nafsu ghadabiyah mendominasi hati manusia, maka yang terjadi adalah akhlak yang madhumah. Dan orang tersebut ada akhlak yang tercela. Nah, kalau seumpama kata Nabi, man malaka nafsu hina yarghab. Ketika ada orang mampu dia mengendalikan daripada hawa nafsu itu, baik nafsu syaitaniyah, nafsu ghadabiyah, maka haramahu 'alan nar wa asamahu syaitan. Allah haramkan dirinya dari api neraka. Mampu enggak kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, wa hina yarhab. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya hina yarhab di saat yarhab. Yarhab ini takut. Maksudnya takut apa? Takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut berbuat kemungkaran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah mengklasifikasi dosa ada 4. Ada dosa mulkiyah, ada dosa mulkiyah atau rububiyah, ada dosa syaitoniyah, ada dosa sabu'iyah, ada dosa bahimiyah. Hampir mirip. Dosa mulkiyah atau rububiyah ini perilakunya orang yang melakukan dosa tersebut itu
meniru akan sifat-sifat Allah. Sifat Allah Maha Agung, sifat Allah hanya Allah yang bersifat takabur. Tapi manusia ada yang takabur, ada yang sombong, ada yang angkuh. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Banyak. Sombong karena jabatannya. Sombong karena ilmunya ada juga. Sombong karena hartanya. Sombong karena kegantengannya, kecantikannya. Sombong-sombong yang lain Bapak sekalian. Ini namanya dosa mulkiyah ay rububiyah, niru-niru daripada sifat Allah. Ini hati-hati. Berkata ya dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi itu dikatakan awwalu dzambin 'asallaha huwa al-kibru. Maksiat yang pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah, maksiat kepada Allah wa al-kibru itu sombong. Siapa itu? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna, ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya sujud ikhtiraman wa i'tizaman, karena Nabi Adam Allah katakan ayat sebelumnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam. Dengan ilmu yang tinggi maka disuruh sujud. Sujudnya ikhtiraman wa ta'ziman kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini perintah Allah. Malaikat sujud, namun iblis enggak sujud. Ketika ditanya, hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam padahal ini adalah perintahku? Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Ya Tuhan, saya ini lebih baik daripada Adam. Ana. Ini kata hati-hati kata-kata ana. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dari tanah. Api lebih bagus dari tanah. Kata si iblis. Api lebih baik dari tanah. Maka makhluk yang pertama kali bermaksiat yang mengucapkan saya iblis. Ini dosa mulkiyah ya rubiyah. Kata-kata saya ini Pak diikuti oleh orang-orang seperti Raja Fir'aun. Kata Fir'aun sama, ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan tapi sombong. Itu kata Firaun, saya ini Tuhan paling tinggi. Kata Firaun, saya. Kata Raja Namrud ketika berdialog dengan Nabi Allah Ibrahim, ana uhil mauta, hai Ibrahim, saya bisa ngidupin tuh orang mati. Pokoknya orang-orang sombong selalu mengatakan saya. Ini kalau udah kata saya, ada juga kesombongan, maksiat kepada Allah. Hati-hati. Iblis sekali bermaksiat, diusir dari surga. Sekali bermaksiat. Kalau seandainya kita manusia, satu hari enggak sholat 5 waktu, udah 5 kali bermaksiat kepada Allah. Mau kemana diri kita di hadapan Allah? Iblis aja suruh sujud ogah dia. Diusir dari Allah oleh Allah. Manusia kalau seumpama sehari kagak mau sholat 5 waktu, masya Allah. Tapi ada istighfar, ada taubat. Dikasih taubat untuk umat Nabi Muhammad. Tubu ilallah, hai manusia. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Suruh taubat. Ini satu kekhususan umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya kau punya dosa, walaupun hanya sebesar gunung, kau masuk ingin bertobat kepada Allah. Dengan syarat kau tinggalkan maksiat. Dengan syarat kau menyesal. Dengan syarat kau tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Maka kata Allah, atubu ilaih. Aku terima tobat. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Luar biasa Pak, ini khususiat umat Rasulullah.
Iblis langsung diusir. Umat-umat yang lalu Pak, kita lihat tuh. Bermaksiat langsung dihabisin, dibinasakan oleh Allah. Lihat dalam surah Al-Haqqah. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum 'Ad. Semuanya Allah binasakan tuh. Enggak disuruh taubat. Sebagai pelajaran kita umat Nabi Muhammad ada yang maksiat, masih disuruh taubat sama Allah. Ditunda tuh daripada azabnya oleh Allah. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa mulkiyah tuh, sombong, hati-hati. Jadi kalau kita misalnya dalam diri kita katakan dalam hati kita nih Pak ya, saya kayaknya paling pinter nih. Itu ada indikasi sombong tuh. Saya kayaknya nih paling kaya nih. Saya paling berilmu, saya paling ahli ibadah. Itu hati-hati tuh kata. Itu bagaimana strategi setan iblis untuk supaya kita jadi manusia yang mulai ada indikasi kesombongan. Padahal kata Nabi dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata ahadun man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun orangnya yang dalam hatinya ada kesombongan walau misqala dzarrah. Misqala dzarrah ukurannya kecil, satu titik. Jadi Allah enggak mau kita sombong karena sifat sombong hanya milik Allah. Nah, orang dosa mulkiyah itu gitu tuh rubiyah. Kita jangan. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana caranya? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang kedua Pak, dosanya apa tuh? Dosa syaitoniah. Dosa syaitoniah. Jadi pelakunya ini melakukan perbuatan mirip-mirip perbuatan setan. Ya sebenarnya sih yang mulkiyah juga itu berawal dari perbuatan setan. Karena setan itu enggak suka kita tuh beribadah kepada Allah, paling enggak suka setan itu. Padahal kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Jangan deketin. Musuh yang nyata setan. Kata Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu kerjanya apa? Suruh kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kemungkaran. Kita suruh berbuat fahsya wal munkar. Itu kerjaan setan tuh, kerjaan setan. Maka ada dosa syaitoniah tuh. Nyuruh kita untuk khianat. Khianat dengan suami, khianat dengan istri, khianat dengan anak, khianat dengan pekerjaan kita, khianat dengan jabatan, khianat dengan kepemimpinan, itu khianat. Itu dosa syaitoniah tuh. Suruh khianat. Kemudian membuat makar, intimidasi, semuanya itu bahasa begitu. Itu dosa syaitoniah. Ada lagi dosa namanya dosa subu'iyah. Subuh itu sibak, itu binatang buas. Jadi ada orang Pak, itu melakukan dosa seperti binatang buas. Suka menumpahkan darah. Ada kedengkian yang luar biasa. Lihat orang udah dengki aja bawaannya. Ada orang pengen bunuh aja. Oh itu orang tersebut punya dalam dirinya dosa subu'iyah tuh. Seperti binatang buas. Ini nerekam aja tuh. Ya. Pokoknya kalau itu baik atau tidak baik, kalau udah lapar, pengen ngabisin orang tuh, itu dosa subu'iyah tuh. Kemudian yang terakhir ada dosa bahaimiyah. Sama. Bahaimiyah itu sama hewan. Ya, apa sekalian? Ada sifat pendendam, sifat marah, sebagainya. Ini dosa Pak. Nah orang kalau kata namanya man malaka nafsu an hina yarhab. Dia bisa mengendalikan hawa nafsu daripada yarhab. Dia takut berbuat maksiat. Dia takut berbuat dosa. Dosa mulkiyah, dosa rububiyah.
dosa sabu'iyah, dosa syaitaniyah, dosa bahaimiyah. Yang ketiga, wan malaka nafsahu hina yastahi. Orang mampu mengendalikan dirinya daripada hina yastahi. Dengan keinginan selera-selera tuh. Ini lebih kepada makanan minuman. Lebih kepada yang namanya sifat rakus. Israf dalam makanan minuman. Kalau ada orang sudah mampu tuh Pak, bisa tuh makannya sedang aja, minum sedang aja, tidak berlebihan, tidak israf. Ini Bapak sekalian ingatkan kepada kita agar kalau kita makan silakan makan minum, tapi jangan berlebihan, jangan tamak, jangan rakus. Karena banyak makan juga banyak timbul penyakit. Apalagi zaman sekarang ini kan Bapak sekalian, bukan kayak seperti kita dulu tuh. Zaman era globalisasi, makanan-makanan lokal sudah hampir kalah. Anak muda sekarang lebih ngetren kalau tuh makanan-makanan modern. Kalau udah nyebut fried chicken, spaghetti, betul nggak? Bangga kayaknya tuh. Makan apa ente? Makan hotdog. Apa tuh hotdog? Kalau diartikan kan hot panas, dog anjing. Berarti makan apa kamu? Anjing panas. Anjing panas. Dan orang kalau disebut begitu udah bangga aja. Ya kalau dulu kan enak. Makan ente apa? Combro, misro, lagi. Apa lagi itu? Iya, lontong. Enak banget ya. Sehat banget tuh. Lontong, nasi uduk. Ya kan? Kue dongkal. Cakep itu ya. Iya Pak. Maka kata Nabi yang paling aku takutkan umatku apa? Kibarul batn Pak. Perut gendut. Bukan berarti yang perutnya gendut di sini. Ya, oke deh. Maksudnya rakus makan. Orang kampung kalau rakus makan tuh ketahuan kalau misalnya diundang kondangan tuh ke gedung. Bukan kampung sini ya. Jauh sono. Itu kan kalau di gedung apa aja itu. Injak yang makanan yang biasa kagak ada di sana. Ada jupajuk gitu ya. Makanan tuh. Itu kadang-kadang udah niatin tuh. Apa aja nih, wah nanti pokoknya kalau nyampe di gedung diundang, nomor 1 nasi, nomor 2 nanti somai, 3 soto, 4 apa gitu es, langsung 6 buah. Pulang agak kuat, enggak kuat, rakus. Bukan di sini Pak, bukan sana, jauh. Udah itu makannya lagi berdiri, betul. Terus terang Pak, kalau misalnya dia diundang di gedung makan berdiri, itu kagak sunnah itu. Enggak sunnah. Cari tempat duduk aja ngapa sih? Kadang-kadang mohon maaf pada makan berdiri. Enggak sunnah kata Nabi la yasrabana ahaduhum qa'iman, mohon maaf. Jangan sekali-kali kamu makan minum dengan berdiri, itu kata Nabi, kita berdiri. Betul enggak? Cari apa tempat duduk gitu. Duduk aja gak apa-apa nih. Cari tempat duduk apa di mana. Yang sunnah begitu kalau kita ngikutin Nabi. Ini kita berdiri itu. Gak mau urus. Kadang-kadang ada juga apa. Ya tokoh masyarakat berdirian. Duduk. Bahkan dalam ilmu kesehatan duduk itu kalau lagi makan duduk sehat dulu. Berdiri bahaya. Nah, ini udah kadang berdiri makan. Udah berdiri, kemudian ada lagi kadang makan, mohon maaf, makan orang modern. Nih, makan orang modern. Ini tangan kanannya megang pisau. Tangan kirinya megang garpu. Ngambil daging pakai pisau. Puk. Dipotong gitu. Garpunya tangan kiri. Berarti makanya tangan. Ini orang modern nih. Jangan ikutin. Itu enggak sunnah itu. Itu budaya barat.
Kan kadang-kadang kita pengen tren doang tuh, pisau. Jangan. Apa sekalian. Jadi jangan lebih khawatirkan kembali kibarul batni. Kalau sudah suka makan rakus, maka yang terjadi mudawamatun naum. Orangnya suka tidur. Kalau suka tidur, malas. Kalau sudah malas, mau ke masjid udah susah, ogah. Jadi kalau orang misalnya jarang ke masjid, bisa jadi di awalnya tuh Pak makan banyak tadi. Kebanyakan makan. Kalau orang sudah kebanyakan makan, jadi suka tidur. Orang suka tidur, jadi malas. Akibat malas, maka yang bahaya adalah apa? Da'ufa al-yakin, lemah keyakinannya. Baik terhadap agama atau dalam ibadahnya. Qalatil ibadah, sedikit ibadahnya tuh. Apalagi kalau seandainya dimakan barang yang subhat, yang haram. Maka tadi saya katakan, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal, yang thayyib. Jenisnya halal. Tapi juga ada nutrisi untuk tubuh kita yang bagus. Supaya kuat ibadahnya bagaimana? Yang halal, yang thayyib. Apalagi kalau yang haram, yang subhat. Yang terjadi apa Bapak sekalian? Malas ibadah, keyakinan lemah, dosanya ada. Jadi kalau misalnya kita kok malas banget ibadah, kenapa? Bisa jadi ada subhat yang masuk tuh, ada barang yang subhat. Bisa jadi ada barang yang haram masuk dalam tubuh kita. Kalau sudah masuk dalam tubuh kita yang haram, yang subhat, maka Bapak sekalian qalat ibadah. Doa kita tuh enggak diterima. Terhijab doa kita. Hati-hati. Maka yang halal, yang thayyib. Makanan orang dulu tuh halal thayyib. Ya. Meskipun namanya orang kampung ya. Lontong, bihun, nasi uduk, bodongkal, kue cucurut. Cucur, bukan kue cucurut ya, kue cucur. Apa itu? Luar biasa. Kalau sekarang makanan modern ya. Nah, kalau orang sudah mampu Pak, ya daripada hawa yastahi. Dia makan enggak isra, enggak berlebihan. Maka insya Allah kata Nabi, harmahu 'alan nar wa asmu syaitan. Yang keempat, man malaka nafsahu hina yaghdab. Orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya daripada sifat marah. Tuh. Orang yang punya tabung emosi yang sempurna Rasulullah. Tabung emosinya sempurna Rasulullah. Datang orang kafir saat Rasul sedang istirahat di bawah pohon sambil mengedang pedang hunus, pedang terhunus. Itu pedang Pak ditancapkan ke dada Nabi Muhammad. Ini orang kafir ini betul Muhammad aja. Muhammad, siapa yang dapat menghalangi kamu daripada pedang saya ini? Nabi tenang aja. Kata Nabi, Allah. Yang mengucapkan Nabi Allah Pak. Bergetar. Orang kafir bergetar. Bergetar, pedangnya jatuh. Nabi ambil pedang. Nabi balik bertanya, siapa yang dapat menghalangi kamu? Dia bisa jawab, minta maaf ya Rasul. Engkau Nabi rahmah. Nabi maafin Pak. Padahal kalau Nabi orang yang pendendam, pemarah bisa saja. Tapi Nabi adalah Nabi rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah, bukan untuk melaknat, bukan. Bukan untuk menendam, bukan. Nabi rahmah. Nabi yang memberikan kasih sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatil lil alamin. Kau utus ya Muhammad engkau sebagai rahmat lil alamin. Nabi rahmah. Nabiul muhdad yang memberikan petunjuk jalan yang benar. Risalah Islamiyah, Nabi rahmah, dimaafin itu. Makanya Islam banyak tersebar dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang Yahudi, orang kafir, mereka masuk Islam dengan apa? Dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirahmati Allah? Maka ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah itu sifat setan. Al-ghadabu minasyaitan. Marah dari setan, wa syaitan khuliqa min nar.
dan setan diciptakan Allah dari api. Maka yang bisa madamin api adalah apa, Pak? Air, begitu. Jadi kalau seandainya kita marah, maka bagaimana? Oh, siram. Jadi ibu kalau suaminya marah bagaimana, Bu? Siram seember. Sebaliknya bapak kalau bisa hadis ini dipahami mentah, kalau bapak marah, ibu bagaimana? Siram juga. Ya Allah, bukan makin adem ya. Kan berantem tuh rumah tangga. Nah, jadi maksudnya idza ghadiba ahadukum, nah dengan ayat itu falyatawaddo, suruh wudu. Suruh wudu, bukan disiram ya. Suruh wudu. Lagi marah, Bang, wudu, Bang. Bacain selawat dulu. Allahumma sholli ala, adem tuh, wudu, Bang, wudu. Suami pemarah, istri memarah, Neng, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wudu. Enak gak kira-kira? Ini saja Bapak sekalian, Ibu sekalian rahmati Allah. Ya, jadi intinya hadis ini, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. 100 kali. Ini maksudnya wa ma dzukira fi hadzal hadithi walladhi qablahu min al-'adad la yuqsadu bihi at-tahdid. Jadi maksudnya di sini hadis yang sebelumnya dan hadis yang disebutkan tadi itu ada bilangan, ada yang 70, ada yang 100. Itu la yuqsadu bil 'adad. Jadi tidak dimaksudkan kita istighfar itu hanya mungkin 70 sampai 100 kali. Tidak dibatasin. Itu semuanya ada sebagai takliman li ummati. Itu sebagai pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau seorang yang khairul anbiya wal mursalin, khairul khalaiq wal bashar, dijamin oleh Allah masuk surga. Dosa-dosanya yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah. Satu hari beristighfar mohon ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Maka ta'liman li ummati, kita sebagai umatnya tentu diminta untuk kasratul istighfar, perbanyak istighfar, wal musara'ah ila taubah, dan untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis lain, badiru bil a'malis salihah. Cepatlah kamu untuk mengerjakan amal-amal baik. Jangan ditunda.